Dulu mau kopi tidak berharga, sorry ya. Bukan tidak berharga sebenarnya mah, ketidaktahuan. Skala ekonominya belum nyampe. Waktu itu zaman kopi 1.500, 2.500. Mau tahu sekarang berapa? Sekarang berapa? 22.000. Juara itu dari bahan atau dari olah kita sendiri, skill, atau dari apa yang harus kita tonjolkan? Yang terbesar ya dari kopi itu sendiri. Kita runut ke belakangnya dulu kan. Oke. Kebunnya bagaimana kondisinya, cara ngerawatnya kita seperti apa. Tinggal menambahkan saja bagaimana si kopi ini bisa benar-benar keluar potensi yang ada di kopi tersebut gitu. Kopi sebagai backbone-nya Garut. Oke. Kebijakan pemerintah dari dulu udah. Tapi yang tadi kolaborasi, yang mana ada dinas pertanian mau ngurusin ikan, mana ada dinas perikanan ngurusin perhutanan. Sederhananya kan gini, ikan itu butuh air. Airnya itu dari mana? Air itu dari gunung. Kalau gunungnya botak, kenapa dinas perikanan nggak ngomong? Perhutanan botak, cair jadi rusak, jadi saat ikannya mati, nggak gitu kan? Apa itu punya slogan? Mau kebijakan seperti apa? Saya ngelaman ini. Kalau ekstrim sekalipun, petani itu tetap nanam. Yang sesuatu ya, kalau kita nggak melek gitu, jadinya kita atau saya kekeh sama ini gitu, padahal kan udah ketinggalan zaman gitu. PR buat kita itu regenerasi dan apresiasi. Justru kita produk malah sudah ekspor. Ya, yang penting begini, pemerintah itu akan merasa tertinggal dan ketinggalan karena kurang lengkap. Sejauh mana kalian aja bergerak gitu. Iya. Ya syukur-syukur KTP-nya nggak pindah. Tapi saatnya obrolan. Ngobrol bareng Bolan. Kita buka dulu. Morning Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi brotherku, perkenalkan ini anak-anak kopi. Apa bukan anak-anak? Bukan anak-anak ya. Jadi ini si Abah mah senior kita. Ngilu barudak. Ngilu barudak. Bah, kita kumpulan di namanya teh apa? Buruan kopi ya? Buruan ngopi. Buruan ngopi. Buruan ngopi apa buruan kopi? Buruan ngopi. Buruan ngopi. Itu idenya dari siapa tuh waktu itu? Kebetulan waktu itu kan belum ada saung tuh, masih di rumah. Ya. Suka ngumpul di depan rumah anak-anak baru ngopi 2015 2016. 2015, 2016. Nah, jadi Abah bilang ya udah we di buruan kopi gitu ya. Oke. Jadi serah nama gara-gara HP SMS naik ke WA. Jadi dibikinin grup WA tuh. Oh, dibikinin grup WA. Namanya Buruan Ngopi. Oke. Tapi memang sampai saat ini kita Alhamdulillah kita ngumpul untuk ngopi-ngopi. Tempat-tempat lah. Oke, sebelum kenalan kita harus ngopi dulu. Ini harus ngetes dulu. Ini saya bilang susah, Brad. Jadi ini ada kopi, brother apa? Sintok kopi. Kopi Sintok kopi. Iya. Brother, Narpati kopi, Abah Harum Kopi. Abah Harum kopi. Jadi saya bilang kopi Garut weh. kita angkat gelas dulu, tos dulu. Bah kalau di Garut bilangnya tos atau apa ya? Wilujeng aja. Wilujeng aja ya. Selamat ngopi aja. Selamat ngopi, brotherku. Coba. Kopi. Nanti hanya di depan. Biasanya kalau orang ngopi, itu memang sudah tradisinya. Kebiasaan sih. Kebiasaannya bener. Jadi memang benar kopi itu menghilangkan penat, Bah. Bisa deh. Itu memang benar filosofi kayak gitu. Ya bicara apa kan basicnya petani itu. Ada slogan kan, ketinggalan kopi mau kerja ke kebun itu rasanya ada yang ketinggalan senjata tuh. Makanya Abah suka bilang, kayak Rambo mau berangkat tempur tuh, 2-3 saset dulu gitu. Ketinggalan makan mah nggak jadi masalah. Masih bisa ditahan. Tapi ketinggalan kopi, apalagi rokok, udah kita pulang lagi. Balik lagi. Ya, Imam ya. Seorang petani. Jadi basicnya petani dulu. Oke. Basicnya petani. Slogan ngopi. Tidak ngopi jangan, tidak ngopi stres, itu mah buat Abah sendiri udah dari dulu. Udah dari dulu. Ya. 97 Abah jadi petani itu, 97. Ya. Konteksnya kan yang namanya branding kopi, kopi industri kan udah menyebar kemana-mana. Betul. Jadi basic, kalau nggak bawa kopi bisa bilang nggak bekerja. Oke. Pulang dulu. Kayak kehilangan senjata. Jadi Mbak Dede ini sorry, Mbak. Abah udah dibilang jadi apa ya? Senior? Enggak juga. Atau juga suhu ya dibilang? Enggak juga. Karena gini, Brad. Ternyata anak-anak
kopi Garut itu jebolan dari si Abah. Benar nggak, Bre? Enggak Saya nggak nanya ke Abah, ini nanya ke ini nih. Ini nanya ke ini. Benar nggak, Bre? Betul. Oke, betul. Betul. Brother masuk komunitas Abah itu Sebetulnya kalau Nggak, saya pribadi memang kenal Abah tuh belum lama, baru tahun kemarin. Kenal Abah baru tahun kemarin. Jadi kalau masuk komunitasnya pun memang belum lama juga sebetulnya, baru 1 tahun terakhir. Oh, baru 1 tahun terakhir. Gitu. Cuman kalau misalkan saya dibilang ngolah kopi ya udah agak lumayan dari tahun 2021. dari tahun ngolah. 2021. Makanya tadi saya bilang Abah kesepuan ya memang duluan Abah. Oke. Gitu. Benar. Saya anak bawangnya ibaratnya. Baru mulai nih 2021, Abah kan udah melanglang buana 2021. Oke. Iya, saya baru mulai gitu. Brother sendiri? lebih ke berjejaring mungkin ya kan. Soalnya ya Abah salah satu yang tadi teh senior gitu. Terus paling terbuka lah buat bisa sharing gitu dari teknik, dari apa gitu. Terus kan nggak melulu obrolannya soal kopi gitu. Oh iya. Terus? Jadinya enakan aja gitu. Abah enak ya? Enakan. Buat ngobrol ya nggak cuman kopinya aja gitu. Kesana kesini teh bisa diobrolin gitu. Jadinya ya betah, tambah juga di sana kan buruan gitu. Jadinya santai lah gitu, nggak melulu kayak ke kedai kopi kan warung gitu Mas. Jadi kalau kita mau ngobrol di warung kayak Saya orang Sunda bukan Mas. ya Kang gitu. Ya Kang gitu. Jadinya lebih santai lah. Kalau di warung kan konotasinya ya jual beli gitu. Oke. Bah, saya kalau ngomong ke sini ke barista ini Abah Dede, ngomong ini Abah Dede. Ini ngumpulin sama Abah sendiri atau Enggak. gimana nih? Jadi untuk ngumpulin pertamanya- anak-anak itu. Pertama lagi rame tuh. Hampir semua pelaku kopi geraknya kan di tengah tuh jadi prosesor. Oke. Jadi pengepul atau proses gabah-gabah kuantiti besar. Jadi Abang di rumah itu udah nyangrai sendiri. Jadi sudah ngopi lah, ngumpul sama anak-anak. Jadi bukan komunitas belum. Jadi sama teman-teman teman-teman petani atau Iya. teman-teman gaul abah lah misalnya Iya. di komunitas, apakah itu masjid, apakah itu di organisasi gitu. Oke. Kebetulan kan sering jadi base camp dari dulu. Dari semenjak pertanian, semenjak muda dah rumah teh alhamdulillah. Kebetulan kan tinggalnya banyak di rumah nenek tuh. Jadi base camp sebetulnya. Sampai hari ini teh jadi basic rumah, jadi base camp udah dari dulu. Oke. Kebetulan. Nah, 2000 sebetulnya 2014 itu orang lain pada belum ngolah kopi, apa udah minum kopi hasil olahan sendiri. 2014. Iya. Nah, anak-anak kan bilangnya, "Woi, ini mah kopi asli." Kan biasanya kalau mampir ke rumah teh atau monok lah istilahnya teh. Pasti bawa kopi-kopi dari warung beli. Oke. Nah, rame-rame Kopi saset ya. Kopi gending. Setan sih setan. Kopi gending. Kebetulan anak-anak bawa kopi saset, Abah ngomong, "Yo, cek cobaan kopi menang ngolah sendiri gitu. Oke. Di roasting sendiri gitu, ditumbuk sendiri." Alat roasting ada? Kebetulan dulu tradisional, pakai tumbukan. Wah. Nah ini. Itu 2014. Jadi Iya, 2014 itu udah rame, cuman ngolahnya kan di kebun sendiri. Iya. Tanda kutip bukan kuota yang dibilangin, tapi ada aja kopi buat ngopi gitu. Oke. Waktu kopi panen mah ada. Nah, rame. 2016 itu kebetulan ada saudara juga datang bilang nanti ya silaturahminya, silaturahmi Iya. lah. Si gada datang ke dia urang teh kudu pancak kaki heula kan gitu. Pas pancak kaki ternyata masih saudara dan kebetulan notabene incu gitu. Oke. Iya udah gede, pokoknya Nyambung udah gede, ya? udah gede gitu. Bilang lagi 2016 deh. Pokoknya abdi ka dia yang diajar ngopi, yang diajar karena kopi, kerame ayeuna branding, aya barista, aya kedai kopi kayak gitu. Itu 2016. Ya. Nah, pas kesini bilang, "Bah sebelum belajar, bilangna naon ka dia teh emang cenah aki naon gitu." Pas dirunut, mana incu urang gitu. Abah tuh jadi abah. Ya pilih sendiri. Ya. Kela cenah antara aki jeung abah, urang marek abah. Gitu. Oke. Nah, anaknya namanya Faisal. Kalau Faisal hadir pasti dia bakal ketawa-tawa. Dia yang pertama panggil abah. Oke. 2017 kebetulan ketemu temannya bikin kedai di Cisurupan. Oke. Abang mah ada petani, basic nage, petani sayur biasa. Cuman punya roastingan bukan roastingan. Suka roasting sendiri aja. Suka roasting lah. Manual.
Dia bikin kedai 2017. Kebetulannya juga Abah 2017 teh keundang ke acara gelaran ngopi Sarawasna di Bandung di Gedung Sate. Oke. Basicnya lucu. Masih petani sayur. Gara-gara kan Kentang. Apa? Petani apa? Lucu gara-gara. Petani apa tuh, Petani Pak? sayuran. Petani sayur diundang ke Ke acara gelaran kopi. kopi. Nah, Kopinya rasa sayur. enggak. mungkin gara-gara gini. Silaturahmi teh tadi pas ke rumah Ya. ada teman mau Ya. bikin bikin tempat buat acara bukan acara bikin tempat buat buat apa ya wisata. Oke. Nah, ngomong-ngomong tuh kebetulan dia itu bawa temennya Heeh. dari kedinasan nyeletuk apa teh Kang cekeng teh biasanya dari kedinasan itu suka ada pelatihan kopi. Ya. Pingin belajar, harus minimal jadi ikutan belajar. Nah ketemu tuh ada kedai ini. Oh ternyata di Garut udah ada kedai. Padahal abang mah udah nyangrai sendiri. Nggak tahu mau namanya. Keren. Nah pas 2017 kalau nggak salah itu bulan Maret pelatihan di absen. Kan cuma petani abah sendiri tuh. Mang Dede katanya lah mangan biasa. Oke. Di rumah mah udah abah yang itu incu tadi. Kalau Mang Dede mah dari dulu gitu. Iya. Dimasukin itu penerima setan gratis di Gedung Sate. Oke. Dan katanya cenah harus petani. Kang Ahmad yang penyuka kopi tuh. Dia yang ngedaftarin. Jadi ketempuhan abah mah gitu. Si Kang Ahmad cek itu saya atuh rek mawa engkol ka ditu teh kira-kira lain kopi gitu. Itu 2017. Oke. Iya. Ada setan satu cenah gratis pokoknya nama hayu mengedek cenah urang gelaran kopi gitu. Pertama nanti. Jadi kebablasan waktu itu. Hayu cing teh ikut. Dan abah singkat cerita malah jadi konsen di situ. Belum. Oke. Justru gara-gara merasa minder. Kedai setan pada hebat ya pokoknya dengan brandingnya. Dengan display yang modern kan? Justru yang paling diingat gitunya mau acara pas seminggu mau acara kan masukin grup tuh di grup WA. Panitia di sana nanya, Mang Dede buat standnya namanya apa? Ya baru di situ. Engkol kopi. Masa gitu kan. Wah, Ternyata apa? Kebetulan sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Holako di komunitas, bukan di komunitas, di lingkungannya apa? Oke. Bilangnya pasti Mang Dede bakal punya sendiri gitu contohnya. Tanda kutip lah, yang namanya orang tuh istikharah dulu tuh. Namanya biar bikin teman. Iya. Keluarlah Harum Kopi. Harum Kopi. Basicnya karena kenapa Abah suka ngambil itu karena basic Harum Kopi itu bukan dari pelaku kopi. Iya. Harum itu inisial saya sama nenek. Harum. Iya. Oke. Hadiana Rum. Kebetulan neneknya Rum. Jadi Mang Dede belajar kopi secara tidak langsung dulu suka bantuin nenek. Jadi udah tahu dari Nenek juga udah ini ya. Nenek itu pengrajin kopi, kakek pengrajin tembakau. Berarti ada darah turunan ini. Cuman basic. Nah, tidak ada kopi, saudara uwa kan nggak ada yang lanjutin di Ya. kopi di bako gitu. Habislah istilahnya. Generasinya nggak ada yang lanjutin. Itu masih secara tidak sengaja. Itu pun gara-gara kopi yang merah di kebun uwa nggak dipanen karena harga satu tanda kutip murah. Oke. Nah dulu mah kopi tidak berharga, sorry ya. Bukan Bener nggak? bukan tidak berharga sebenarnya mah, ketidaktahuan. Benar. Bukan tidak berharga. Iya, Kita yang iya. tidak tahu. Kita Termasuk tidak tahu, literasi ekonomi belum nyampe ke Yes, sini. benar. Soalnya Abah ngipuk sendiri itu 2008. Udah ngipuk, udah nanem. Dan itu dikonsumsi aja, tidak Dikonsumsi. Ya maksudnya Dikonsumsi. tidak dijual ini ya. Termasuk pernah 2010 itu pernah panen raya sama Pak Aher. Oke. 2010 di Papandayan. Dan itu Abah juga ada di situ. Nggak ikutan. Oh. Abah mau baru nanem. Orang lain udah panen. Oke. Cuman tadi skala ekonominya belum nyampe. Skala ekonominya, pangsa pasarnya belum nyampe ke hulu. Oke. Jadi melak, panen, dan ternyata 2011-13 itu dibongkar lagi. Dibongkar. Asli. Jadiin sayur lagi. Gila. Karena hitungan anak tidak produktif karena ekonominya. Oke. Soalnya pangsa pasarnya belum nyampe. Betul. Ya. Kalau dikatakan perkopian di Garut itu sebenarnya dari 2006. 2004 itu waktu zaman Megawati, kan abang petani tahu ya, literasi. Nah, zaman Megawati itu terjadi
Wanalaga lah, progres Wanalaga itu pembaharuan kembali fungsi lahan-lahan perhutani untuk digarap secara bijaksana gitu. Dan ternyata 2016 itu keluar pola PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat itu basicnya KTP-nya harus kopi. Itu dari 2007, 2008. Termasuk Abah sendiri udah nyemain sendiri. Cuman tadi tidak didukung sama pangsa pasarnya. Meskipun dalam tolok ukur 2 tahun ya petani untuk panen kopi. Ya. Pas panen pasar belum mendukung. Belum mendukung ya. Iya. Bah, sementara Garut sendiri melek ke bisnis kopi itu di tahun berapa ya? Mulai serius itu? Mungkin kalau menurut pendapat Abah di 2016-17. Kalau bisa dikatakan yang muncul itu satu, branding mahkota itu sudah ke Makau, sudah ke Cina. Oke, mahkota Pak Hari. Nah, kebetulan beliau itu sebagai pelatih roasting saya tuh dulu pas 2017. Oke. Nah, pas Abah ke Bandung Saraosna, yang branding kopi Garut juara 3 nasional itu udah Arpi Samarang, Pak Ari Sontani. Oke. Itu 2017. Jadi udah masuk ke ranah lelang tuh. Waktu itu zaman kopi 1.500, 2.500. Segitunya? Iya. Sekilo maksudnya? Iya. Ceri dari Ceri 1.500. Kopi mentah. Yang namanya pulwasan itu sekisaran 65-70-an. Oke. Punya sekarang berapa? Punya beliau. Mau tahu sekarang berapa? Sekarang berapa? 22.000. Gila. Abah itu waktu 2015 itu kopi itu masih 1.500-an. Itu pun susah untuk membelinya jualnya ke siapa? Iya, betul. Makanya Abah roasting sendiri dalam artian memanfaatkan. Kenapa harum kopi keluar? Karena napak tilas itu tadi. Karena kebiasaan nenek. Kebetulan yang bilang ke Abah itu uyutnya itu kalau saya bilangnya uwa, gitu. Makanya dia bilang Abah, uwanya itu sama kalau saya silaturahmi, dia pasti ngerosting kopi itu buat seduhan anak-anak cucunya. Oke. Jadi ada rutian keluarga-keluarga dari Abah jadi termasuk nenek. Pecinta kopi banget ya. Nah, pas ketemu kenapa harum kopi itu? Saya mah napak tilas judulnya, bukan harum wangi itu mah terserah dah. Wangi mah udah branding tersendiri ya, udah kecium pasti itu cuma kopi gitu. Oke, Bah. Nah, ini tanggapan dari mereka dulu nih. Jadi kalau brother melihat perkembangan kopi ya dari dulu terus lanjutkan dari dulu lah ya. Brother kan dari 2016 ya? 2021 ya. Sampai saat ini gimana nih perkembangan untuk bisnis kopi di Garut tuh? Buat saya pribadi, kalau untuk perkembangannya memang termasuk sangat pesat ya Kang ya. Dari mulai saya terjun awal 2021 sampai sekarang bahkan lumayan signifikan. Satu dari segi harga, kedua dari segi kualitas. Sekarang kan kita banyak teman-teman pengolah juga yang semakin update lah, semakin kesini kan. Jadi dari kualitas kopi pun bisa terus meningkat gitu. Makanya saya bilang sangat pesat kemajuannya dari semenjak saya terjun di 2021 sampai sekarang. Oke. Gitu. Bah, kalau ngelihat bisnis anak-anak sekarang itu, Abah bisa ngikutin nggak? Secara tidak langsung, menurut Abah itu kan bertumbuhnya anak-anak di prosesor, apalagi di petaninya itu sendiri. Itu menurut Abah salah satu harapan yang ya kalau menurut catatan statistik makanya Abah 2005 itu udah ada item atau poin krisis tenaga kerja atau krisis keberlanjutan, termasuk krisis regenerasi. Itu dari 2005 di pertanian. Sorry, krisisnya itu dia si Plak nggak mau lanjutin. Iya. Banyak anak petani. Ya jangankan ngomongan orang lain ya. Abah sendiri juga kalau nanya ke orang tua dulu kan nggak mau anaknya di petani. Brother sendiri terjun ke kopi ya, maksudnya ini peluang nih. Ini ngelihatnya dari mana nih, brother? Apa keturunan juga? Gimana nih, brother? Kalau saya mah dulu teh 2019 tuh beres kuliah Mas di Bandung, Kang. Si Mas Wai sih kan kuliah di Jogja. Ya, terus lihat kebetulan teh di Bandung. Nah, progresnya teh cepat pisan di Bandung mah, Kang. Oke. Jadi 2016 2017 teh udah ada kompetisi di Bandung mah. Jadi emang lebih cepat. Soalnya kan kota informasinya, jadi inovasi itu emang fokus gitu. Jadi terusnya di hilir teh benar gitu. Nah, senangnya teh di Bandung teh bisa nyari kedainya kebunnya langsung gitu. Nggak kayak di Garut kan ramenya Kedai 2016
20 ke sini lah. Sorry, kok kebunnya bukannya banyaknya di Garut apa di Bandung? Iya, maksudnya kan si pelaku yang di Hilir itu Lebih banyak di Bandung. aktif lah gitu, Oh. buat menjangkau ke kebun-kebun gitu, ke Pangalengan, Oke. ke Ciwidey, gitu, ke Patuha gitu. Nah, Iya. saya balik ke Garut teh, kebetulan teh orang tua teh ada gitu, ada garapan di Cikuray. Surprise. Gitu, surprise tiba-tiba ini ada kebun kopi. Iya. Ya, bapaknya Coba punya olah kebun kopi. gitu. Oke. Soalnya tadinya orientasinya memang komoditas, Kang. Iya. Soalnya kan 2016 tuh masih rame yang wet hull. Karena kan mahkota tuh kan ya Kuantitinya secara quantity gitu. pasar ngejarnya. global. belum. Olahan pasar. Oh, jadi mahkota yang paling gede waktu itu Iya, mahkota Paling iya terdepan lah Oh, pada depan. masanya. pada masanya. Ya si kopi specialty kopi Garut itu kan ya mulai dari sana gitu ya. Ada yang kopi koneng teh gini kan. Iya, iya, Kan iya. ada kopi kuning, kopi apa gitu. Oke, kopi wine, gitu. benar. Nah, kita sebagai yang muda-muda teh ya merespon itu ya ternyata inovasi itu penting gitu dari situ teh. Jadinya ya kayak tadi Mas Imam jelasin teh demand-nya naik gitu. Sekarang kan ya cepat banget juga trennya gitu. Ya. Terus ya kepisah gitu antara si Ya. komoditas sama si specialty. Hmm. Ya gitu. Apa ya? Harus melek aja gitu cepat Iya. biar Ya jadi brother terjun ke kopi itu gara-gara diberi hadiah teh aku. diberi hadiah. Pada akhirnya tiba-tiba ada kebun kopi di Cikuray, mangga garap gitu. Iya. Lucunya, perjalanan Arapi itu pas surprise dari bapaknya, Oke. kebetulan ada yang ngajak main ke Buruan, ke Oh. Tenaba. Basicnya gitu. Yang ngobrol gimana bah solusinya. Itu kembali ke prinsip atau mindset orang mau kemana atau Iya. kemauan gitu. Iya. Abah juga nanya ke beliau mau lanjutin kuliah atau bekerja di basic pendidikan Oke. atau mau bisnis di kopi. Oke. Literasinya kayak gini. Jelasin tuh semua sama Abang. Iya, soalnya Abah petani sendiri. Oke, benar. Ya, termasuk Abah ge bisa dikatakan bukan pemberontak ya, pingin inovasi. Iya, Abah juga meracuni anak-anak ya. Ya, sekali. Kurang lebih bisnis kopi segera jadi batu Jadi, orang. jadi bisa dikatakan Abah mah kabar orang teh, Abah punya virus pemberontakan. Oke. Artinya bukan pemberontakan secara radikal, tapi yang tadi punya inovasi. NKRI harga mati tetap. Itu mah udah pasti. Itu mah jadi, nah Arab itu bilang, ayo cenah tuh bah, saya mau ngambil posisi di olahan kopi. Oke. Cuman kebetulan, alhamdulillah, beliau itu sering ke rumah dari bujangan sampai alhamdulillah udah menikah. Ya istilahnya teh secara psikologinya dapat, terus Abah juga merasa ada teman sharing juga, Iya, gitu. Termasuk inovasi-inovasinya Abah terus dukung. Termasuk sekarang kan lagi ramai di eksperimental, termasuk Imam di kopi itu. Itu benar-benar kan ranah-ranah anak muda kan buat Abah. Iya. Bukan berarti Abah nggak bisa atau nggak mau. Udah ada ada segmennya. Oke, Berbagi lah. betul. Jadi Ada- anaknya harus manggung nih gitu. harus manggung. Nah, kebetulan 2019 ya Arpi. Kebetulan apa itu diundang sama Jogja Kopi Week. Jogja Kopi Week, Iya, apa diundang. event besar itu, Bang. Ya, iya. Keren Yang ya. kedua itu. Hmm. Kebetulan yang ngajakin itu Kang Arif Jenggo tuh di komunitas Jabar. Arif Jenggo? Iya, KKN. Nah, Abah diundang. Abah katanya harus ikut ke sana. Hmm. Tapi dalam tanda kutip bawa kuota kopinya biar nanti bisa ikut lelang di sana. Abah itu waktu itu nggak cukup. Oke. Nggak cukup nggak memenuhi lah. Iya. Abah dari dulu itu segmennya segmen apa ya? Bukan asalan, segmen asal ada aja buat kebutuhan sendiri. Yang penting ada buat Iya. minum banyak, buat minum buat di rumah. Lagi termasuk buat ngejual gitu lah. Oke. Asal ada aja. Menyambung hidup. Nah, Buat beli kebetulan. Kalau dulu ya, kalau sama Imam udah kenal pasti Abah dukung, Abah sodorin. Nah kebetulan beliau itu sudah ngolah, Oh. jadi istilahnya direferensikan untuk Ya. untuk mewakili Garut aja gitu. Udah rapi aja, kebetulan masih muda, terus progresnya luar biasa. Alhamdulillah Iya. ikut ke Jogja Kopi Week dulu, ngewakilin ngewakilin anak-anak dari Garut gitu. Iya. Basicnya di komunitas Jabar di Gedung Sate gitu sama Kang Arif Jenggo sama teman-teman gitu. Oke. Nama-nama. Bah, ini sementara kita nih yang berdua ini prestasinya apa nih? Silakan tanya. Malah prestasi. Silakan tanya lagi. Kalau apa itu betul-betul bangga. Oke. Istilahnya betul-betul apa ya? Ya, soalnya Abah bawa ke sini berarti ini orang ada apa-apanya nih. Ya justru itu bukan berarti Sama-sama pesuka kopi aja banyak. Saya punya slogan di Buruan. Ke anak-anak itu selalu ngasih motivasi sederhana kayak gini. Sepengetahuan Abah, kopi itu ibarat
brandingnya domba Garut. Oke. Soalnya ada literasi dari hulu, tengah, hilir sampai ke kompetisi. Yes. Ya, jadi domba adu ya, domba adu Garut. Domba adu. Jadi ada istilah secara psikologi itu kopi sama domba itu hampir sama. Jadi ada kopi adu, Domba adu, domba pamer, Ya betul. domba penciteun, Domba sayur, domba sayur. sama panglaki Oke. buat pejantan. Betul. Kopi itu hampir sama. Kopi juga hampir sama. Sama. Kopi itu kalau punya kualitas yang terbaik, Oke. seperti Pelag itu katanya, mohon maaf. Pelag itu katanya itu punya pohon kopi yang literasinya udah jadi zaman Belanda. Yes, Betul benar. kan? Betul, betul. Terus dijadikan benih. Benar? Ya. Kayak domba agak bisa dikatakan itu benih. Oke. Karena kopi yang udah tua termasuk dijaga, termasuk kualitasnya terbaik Oke. di Arab Queen gitu. Termasuk di Jawa Barat itu saya pernah beli, Abah pernah beli dari Pak Haji Danuri itu udah dari satu pohon 2000 berapa ya? 2008, 9. Benar. Saya beli benih dari beliau itu kering, satu biji itu 300 rupiah. Satu biji ya? Satu biji buat benih. Itu karena kualitas benihnya itu sendiri. Itu kopi. Oke. Termasuk ya sayur ya, domba sayur. Ya yang tadi progres kopi-kopi asalan, reguler, dengan kuantiti besar. Ada segmennya. masing-masing. Segmennya itu kan bisa dikatakan kopi sayur. Iya. Oke. Menurut saya bukan jelek ya. Iya. Tapi itu segmennya di situ. Ya. Naik lagi ke pameran. Naik Oke. lagi ke specialty, apalagi kompetisi. Nah, salah satunya kenapa Abah ajak anak-anak muda bukan berarti mohon maaf kepada orang tua. Segmennya sekarang udah benar-benar luar biasanya euforia di kopi gitu buat Abah. betul. Makanya anak-anak milenial ini yang Tarus Bidimat buat Abah suatu kebanggaan satu. Terus udah punya prestasi. Ya, ini prestasinya apa nih? Kemarin di WO Pertama di Jogja Coffee Week itu, Jogja yang Coffee. Abah tadi ceritakan di angkatan kedua mungkin Bah ya? angkatan kedua. Kedua, kalau saya kemarin kan di angkatan ke tiga, keempat gitu. Nah, dan alhamdulillahnya di situ dari 152 peserta, Iya. kita masuk sebagai juara satunya perwakilan dari Garut. Itu tahun 2025. Oke. Nah, terus akhir tahunnya 2025-2026 saya ikut lagi coba di WE Kopi Kolaborasi Tangerang. Dan itu alhamdulillah masuk di Golden Winner. Juara 2 lah bisa dibilang. Juara mungkin 2. ya. Kalau untuk klasifikasinya kan Platinum, Golden sama Silver. Nah, saya masuk di Golden Winner-nya. Nice, Brad. Termasuk Nah, termasuk Arapi juga sebelum angkatan saya yang ikut kemarin Arapi udah duluan. Brother juga di juara Di WE itu. di WE. di WE. ya? Di WE. WE, ya. Podium 2024 kedua, tahun kemarin ketiga. Best natural. Sorry, ada bocoran nggak? Apa? Brad, itu dapat juara itu dari bahan atau dari olah kita sendiri, skill, atau dari apa yang harus kita tonjolkan? Maka juara dulu. Apa nih, Brad? Brad? Ya banyak faktor sih Kang, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya yang terbesar ya dari kopi itu sendiri. Dari Oke. kopi itu sendiri, awal dari mulai pertaniannya, ya kan, pupuknya. Kita kan mau munculin hasil si cherry yang bagus itu, otomatis kita runut ke belakangnya dulu kan. Oke. Kebunnya bagaimana kondisinya, cara ngerawatnya kita seperti apa, pemupukannya bagaimana. Oke. Itu kan harus tertata dengan Perawatannya. rapi. Betul. Dari setelah itu mungkin akan muncul nanti kualitas kopi yang bagus. Oke. Kita sebagai manusia yang punya skill atau pengetahuan, Sistem untuk mengolahnya. tinggal menambahkan saja bagaimana si kopi ini bisa benar-benar keluar potensi yang ada di kopi tersebut gitu. Jadi kita tinggal memodifikasi, tinggal mengolah sebagus mungkin supaya potensinya bisa keluar ya. Betul betul. Ini kayak fotografi aja. Iya. Kalau bahannya fotonya udah runtah ya runtah Ya, jadinya. iya. Kalau lightnya jelek ya jelek gitu. Ya, betul. Mau diapain lagi gitu. Betul. Berarti benar-benar itunya. Betul. Nah, terus sorry Brad. Kalau berapa persen nih skill sama bahan? Berapa persen untuk jadi satu kualitas yang bagus itu? Persentase secara antara bahan sama pengetahuan oke, SDM-nya itu sendiri mungkin ya. Itu gimana Pak? Karena gini Brad. Persentase Ini ada kalau bilang persentase ya kita nggak bisa nyebut angka dong. Nggak Ya nyebut angka, bisa kan? berapa persen Oh, kan? bisa. Kayak gini. Pernah ada bahan yang bagus,
apa itu model yang keren gitu ya, alat yang Proper. itu kameranya kamera canggih gitu ya, dan lensanya keren. Tapi dipegang sama anak-anak yang PKL ya udah gitu, lemah juga gitu. Mungkin Arabi punya itu. 70-30 dong. Arabi punya itu kan. Tapi pada saat alat yang biasa, bener nggak? Coba Arabi mungkin ada Alat yang biasa, terus kita ya dia skillnya udah oke, ternyata hasilnya malah jadi juara gitu. Betul. Nah, Brother sendiri gimana, Bro? Berapa persen untuk ini? Ya kurang lebih kayak tadinya si fotografi itu mungkin ya bahan dulunya kan. Kalau mau persen-persenan kayaknya 60% tuh dari bahan gitu. Bahan keren tuh kalau kita bisa olah tuh ya kan minimal higienis tuh. Betul. Oke. Jadi misalnya kalau ada spek klasik tuh ya klasiknya kena gitu. Karakteristik dasarnya itu yang kita paham gitu. Oh sakieu mah udah kena nih gitu. Klasik. Iya. Jadinya gitu kalau jadinya tinggal adjustment aja gitu, kurangin ISO-nya gitu atau diafragmanya digedein. Kalau bahasa kopinya apa di mana? Roastingnya ditambah sedikit. Nah gitu-gitu. Teknisnya juga banyak. Soalnya kan ada penjemuran sama roasting, sama penyeduhan. Nah penyeduhan kan ngobrolnya 15 gram gitu ya. Rasio. Kalau roasting 1 kilo gitu sampai 15 kilo. Oke. Tapi kan kalau di pengolahan mah ya minimal 1 ton gitu ngobrol teh. Oh, Jadi kita tuh harus paham tuh dari fisik juga gitu. Terus dari kita gimana nih mau dibikin apa nih bahan teh gitu. Konsepnya mau kayak apa gitu. Mau fotografi street kah gitu atau mau potret kah? Nah itu teh ada di kopi di juga kopinya punya. ada konsepnya gitu. Karena kan untuk olahannya itu sendiri pun apalagi sekarang banyak, udah mulai banyak nih. Kalau dulu kan yang dibilang pengolahan tuh cuman 4 ya. Namanya pengolahan klasik tuh yang inti kan ada natural, honey, full wash sama semi wash. Itu dulu. Tapi kan beda lagi ceritanya sama sekarang. Sekarang kan dari natural aja udah ada turunannya lagi nih. Ada natural klasik, natural wine, natural anaerob, natural HSN. Wah, sebutin semua panjang. Wah, sorry, Pak. Ini bahasa-bahasa dengan kayak Ini gini. bahasa milenial. Oke. Betul. Nah, ini apa kan ini ujungnya awalnya dari si Abah dulu iya, ya kan iya. Abah ngajarin tuh ke anak-anak. Betul. Abah ngajarin. Ini di muka aja kuncinya. Jadi brother kalau mau belajar kopi kurang kejar di buruan si Abah. Bah, sorry. Jadi Abah dengan bahasa-bahasa yang sekarang, Abah harus ngikutin dong. Ya kan? Nah, tapi Abah kalau kata saya kan kalau untuk foto, video gitu kan, bahasa yang kayak gitu, ujung-ujung manger lah, nge-white balance lah, kan itu udah tune dan lain-lain, grading dan nge-white balance gitu kan ya. Nah, apa dengan bahasa-bahasa ini, apa bisa ngikutin kayak gitu? Harus minimal tahu. Minimal tahu. Minimal Dari siapa? dari generasi yang sekarang. Oh, Soalnya perubahan itu harus tahu. Ini keren. Bukan nggak boleh, harus tahu. Jadi Abah ngasih ilmu, terus anak-anak juga ada ilmu baru juga Abah terbuka. Kan sederhananya kan gini, anak-anak sekarang itu memang jadi bisa dikatakan krisis, iya. Krisis tahu adat bukan adab, tahu adat dan budaya. Literasi kopi sekarang dengan mesin-mesin yang modern, terus alat-alat yang modern, dia nggak tahu jublek. Cekasana teh apa jublek acan, teh acara panjang rayaan acan, teh acara hawu acan. Bah itu apa hawu? Nggak tahu. Padahal orang Bandung, termasuk bahasa Sundanya juga nggak bisa. Jadi istilahnya apa selalu berusaha, jangan lupa sejarah kalau bisa dikatakan. Bahasa Pak Soekarno itu jangan lupa sejarah itu dalam artian bukan sejarah perjuangan merdeka. Iya betul. Ada literasi budaya yang taruh kata anak-anak sekarang di kopi dengan branding kopi-kopi eksperimental gitu. Padahal basicnya mah ditumbuh, di roasting sendiri, terus Tarus Widya mah termasuk Arab itu nge-explore-nya dari hulu. Bah gimana caranya nge-roasting? Bukan gimana caranya, dulu itu nge-roasting kayak gini. Dan Abah juga basicnya dulu pertama bisa di kopi itu bukan karena bisa, karena biasa. Kalau dikatakan bisa itu tanda kutip harus ada literasi ilmunya, SOP-nya, tahap-tahapan seperti gini. Abang itu nggak bisa. Tahu Jadi siapa mah ortodoks ya? Ya, bisa dikatakan ortodoks benar. Abang tahu istilah full wash, honey yang kayak gitu itu 2017-an awal, 2016 akhir. Ya. Padahal pas ke rumah ini honey, ini. Gitu ya. Serius. Jadi Abang udah bisa bikin honey dan lain-lain, tapi nggak tahu nama. Nggak tahu, termasuk ngewain kayak gitu. Dari dulu literasi sejarahnya begini, pengalamannya begini. Kenapa natural? Termasuk Abang punya catatan tersendiri tuh di narasiin Sunda tuh Abah tadi ditulisin. Dulu was kayak gini kayaknya. Gitu.
Yang sederhana was bahasa Inggris, Ya. kita mah diwasuh gitu. Diwasuh disosok gitu. Oke. Disosok kata nenek, disosok dicai di pancuran bari mandi gitu kan. Itu kan punya alasan. Abah nanya, "Nah, mah bet dikieu lila-lila." Abah udah gak punya kopi. Artinya segmen pasar udah mendesak. Oke. Itu sejarah membuktikan gitu ya. Kenapa saya dulu ngebantuin nenek? Padahal Abah itu nggak tahu, itu wos, Hani nggak tahu. Pokoknya kata nenek bantuin ngala, bantuin panen, terus bantuin moe, jemur, nutu, sampai ngerosting. Itu udah kebiasaan. Itu tahun 80-an lah. Dan Abah terapin ke anak-anak. Nah, termasuk apresiasi di kopi 2017 itu, ya kami ngumpul di Gedung Sate. Toko kopi itu suka bilang, Pak Haji Suteja, toko-toko yang udah ditokohkan di perkopian Jawa Barat itu bilang, apresiasi di kopi itu kalau dinilaikan itu hulu sampai hilir untuk petani prosesor itu 65%. Oke. Untuk nilai apapun, secara Apapun. ekonomi, apresiasi, secara kualitas, Ya. itu di angka 65%. 20%, 30% itu roaster dan roaster. Oke. Barista itu cuma kebagian 15% untuk seduhnya. Oh. Jadi nilai-nilai terbaik untuk di kopi taruh ke atas 90% atau 100% itu dari apresiasi itu dengan kualitas itu. Petani prosesor itu 65%, sisanya 35% itu dibagi dua sama roasting sama barista. Ya. Jadi sederhana barista pun kalau udah jadi kopi enak gitu ya. Iya. Minimal. Tapi tanda kutip itu bisa gagal total sama waiters yang tanda kutip attitude-nya jelek, kreativitasnya jelek, habis tuh semua. Setuju. Tidak tersampaikan. Benar. Tidak tersampaikan. Benar. Makanya kalau seorang barista dengan tanda kutip Iya. bisa memberikan narasi kopinya seperti ini. Iya, ngejelasin. Mohon maaf, Abah itu bukan kalau di rumah, Abah itu suka ada pelanggan yang beli kopi, Abah selalu bilang, saya ini bukan barista, saya ini petani. Justru selalu ditantang untuk menyeduh. Kebetulan di rumah kan ada tempat seduhan. Itu gara-gara Faisal tuh yang bilang Abah. Dia ya anak-anak yang ngebangun semua. Nanti kalau ke sana mah pasti Saya tahunya dari si Bunia tuh. Katanya enak kan. makanya alhamdulillah atur nuhun ka Ibu Niati sebagai benar-benar mitra liwat tuh. Ya Bu. Ya, mitra liwat ya beliau. Sampai ngopi sebentar. Oke, nanti kayaknya harus dijajan. Bah, ini lebih agak serius sedikit. Oke. Abah tadi bilang ada di Bandung, terus ada tokoh-tokoh gitu kan. Ini pasti ada sentuhan pemerintah, Bah. Oke, di Garut sendiri, pemerintah Garut sendiri, ya mungkin ada Indal, ada koperasi, terus ada apa gitu ya. Sejauh mana nih, Bah, meleknya mereka, pedulinya mereka tentang ke bisnis kopi ini? Yang namanya komunitas itu identik dengan kedekatan dan kejauhan. Kedekatan dan kejauhan. Iya. Oke. Siapa yang dekat itu yang dapat, yang kejauhan itu kabar berita. Hanya tinggal cerita. Ari kalau apa ngomongnya anjir langsung nyecep kan. nyecep. Oke, siapa? Soalnya Abah dari muda itu bisa dikatakan gini, kalau kita misalnya apatis, apalagi ya, gitu. Abah sendiri dari usia muda itu dapat keilmuan. Terus terang dari pelatihan-pelatihan pemerintah. Oke. Abah juga ikut ini ya? Dari muda. Jangankan sekarang di kopi. Kan sederhana. Abah ikut ke pameran, itu syariatnya kalau nggak ada orang dinas main ke rumah, meskipun dalam kutip silaturahmi, itu kan ngasih peluang untuk dapat keilmuan. Abah itu pertama 2017 dapat pelatihan kopi itu roasting justru. Yang tanda kutip, yang namanya belajar kan kembali ke orangnya. Benar mau belajar, atau ngambil mohon maaf ya. Mohon maaf. Hanya amplop aja. Hanya amplop doang kan. Ya, Abah dari dulu terus menikmat keilmuan memang betul-betul dari pertanian, pernah di Bandung, di Cianjur, di mana gitu. Literasi keilmuan pertanian itu luar biasa dari pemerintah. Cuman yang tadi banyak orang-orang yang memanfaatkan peluang itu untuk dijadikan nominal. Mohon maaf kalau petani tidak mendukung, bukan. Cuman yang tadi antara yang dekat, yang mau dan mau di situ. Iya. Kebetulan dari basic Abah dilatih mandiri itu secara tidak langsung keilmuan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah. Oke. Cuman yang tadi hasil. Kayak kita di sekolah lah gitu.
mau jadi apapun, mau jadi guru sekalipun kan Iya. kita harus masuk PGRI dulu atau kuliahnya di betul. anu gitu. Iya, iya. Tapi kalau jadi petani, ya petani sini ya bertani aja. Apalagi basic sekolahnya semua dari pemerintah atau di Oke. bidang pendidikan kan gitu. Iya. Itu mah segmented menurut saya. Saya tidak bisa mengatakan negara ini begini. Enggak, semua Iya. program pemerintah itu bagus. Cuma kembali eksekusi. Kita yang hadir di situ itu mau apa? Oke. Mau cari amplop, mau cari cuan. Dan Abah sendiri berarti sudah menikmati ya, maksudnya menerima manfaat itu ya. Menerima uang itu dari tadi satu faktor. Ada ruang lingkup edukasi, Oke. keilmuan. Pemerintah itu sekarang di kopi itu nggak lagi ngasih gila-gilaan tuh program pelatihan di kopi dari mulai hulu sampai ke hilir. Keren. Oke. Pemerintah. Cuman yang tadi. Termasuk ini apa penjualannya? Iya, termasuk pangsa pasarnya. Cuman Pangsa yang pasar. tadi. Kalau kita udah pilihan secara psikologis, nyaman dan nggak nyaman, itu yang menentukan. Bah, sorry, kalau anak-anak muda sekarang di Garut sendiri ya, itu ke petani kopi banyak atau kekurangan Apanya? yang peminatnya? Justru alhamdulillah, ke generasi 2 tahun terakhir ini banyak bermunculan. Termasuk yang keburuan itu mungkin suatu saat bisa dikumpulin tuh. Ada Pak Eka, Eka ya kalau saya bilang. Ada Eka, ada Apahmi, ada Cece, ada Dias. Garut itu banyak dan udah berpotensi semuanya. Udah punya ranking-ranking tersendiri Iya, iya. di ranah kompetisi. Kalau kalau kopi Garut sendiri yang terkenal sekarang apa tuh, Bang? terkenal. Yang dari teman-teman komunitas ini yang sedang Yang naik-naik ya. Ya kalau mohon maaf kalau yang tadi kalau binaan pemerintah ya itu aja. Oh, oke. Bina pertanian basicnya ini, yang tadi yang terdekat ini ya itu. Oke. Dinas perhutani ya binaannya ini ya itu. Ya itu. Dinas pertanian dekatnya dengan kelompok ini ya itu. Oke. Mohon maaf ya. Terus dinas koperasi gitu. Yang dekat sama mereka ya itu yang kita ya. Kita aja karena mohon maaf ya Bu, ini karena kedekatan sama Bu Nia ya. Oke. Enggak. Eh. Bu Nia kalau nggak kenal Abang, nggak mungkin Abang ada di sini. Ya. Itu Tapi mah- justru Abah lebih terkenal kalau melihat Apa? anak-anak TV nanyain Abah loh. Itu mah silakan itu mah terserah. Abang mah di rumah aja. Iya. Mau bilang apa ke Abang, yang penting Abang mah tukang tani udah segitu aja. Mau diapresiasi mah silakan. Oke. Makanya kalau nanya ke Harum Kopi atau Bang Iya. Edi jangan ke saya. Harusnya ke Ya, tapi benar udah. Harum kopi sesuai dengan harumnya ya. Harum Ya, namanya. amin, gitu. amin, Kan amin, kopi itu. amin. Dikit. Harum bae bener euy. Amin. Oke, Bah, peluang untuk bisnis kopi di Garut, ya kan? Peluangnya seperti apa nih, Bah? Peluangnya. Nanti kita liatin ke anak mudanya gitu. Peluang bisnis kopi itu Oke. slogan di 2010. Sorry, denger ini. Kita mau bisnis kopi. Terus? Harus menganggap itu kopi sebagai black pearl-nya Garut atau black pearl-nya ekonomi. Mutiara hitamnya. Mutiara hitam ya? Iya, itu slogan 2017 tuh. Kalau nggak salah Pak Haji Ais Suteja itu yang bilang. Iya. Terus jadi pertanyaan, seberapa kuat, seberapa mampu kita menjadikan mutiara kopi itu sebagai mutiara, nilai sebagai atau segmen kayak mutiara. Jangan takut, terus termasuk ya tadi perjuangannya. Yang Abah alami itu kan perjuangan itu bukan rating kopi dengan harga tertinggi di lelang kayak gitu, tapi mempertahankannya itu. Oke. Termasuk respon di hulunya. Sederhana aja gitu, kebijakan pemerintah taruh kata kalau mau literasi kopi yang bagus itu kan wilayahnya kebanyakan di mohon maaf ya kedinasan perhutanan. Oke. Kalau literasi perhutanan jeleknya mohon maaf gitu. Iya. Kualitas kopi yang mau dibanggakan seperti apa gitu. Iya. Ya batu bacan juga, batu ohen kan kalau dijadikan batu ali kan bisa jutaan. Betul. Tapi pengorbanannya harus ngebobok batu-batu yang dibikin sprit kayak, dibikin batu tatapakan kayak gitu. Betul. Itu harus kuat di situ. Brother, di bisnis di kopi ini berapa tahun sih tadi? 2020. Emang di kendalanya apa nih sekarang hari ini? Sekarang mah justru lebih banyak ini Kang, luwak. Karena kan Luak apa nih? Luak asli atau luak palanya gede? bukannya ada luang kopi. ya. Jadi mah luaknya bawa karung. Ya, Buset. Yang luak palanya gede. jadi karena demand-nya tinggi kan sekarang teh. Oke. Tadi kan dari 1.500 sekilo, sekarang 22.000 sekilo gitu. Ya, orang tinggal mindahin juga udah dapat duit kan. Jadi justru tidak identik dengan kejahatan kayak gitu. Jadi justru problem kita tuh yang nggak bisa dihitung teh sekarang teh iklim sama maling itu. Gitu.
ada maling, Bah. Sekarang banyak. Makanya harus ke kebun itu. Semakin tinggi demand kebutuhan, ekonomi tinggi dengan ya bisa dikatakan radiasi ekonomi susah. Ya. Apa aja bukan tahun kemarin ya. Kemarin lagi puasa, Ya. saungnya dibakar orang, kopinya dicabutin orang. Berarti ini pemerintah harus hadir dong di situ. Sampai dirarankan pohonnya. Sampai di babat. Sampai Ya, di penting. gitu. Justru bukan apa ya. Abah mikirnya udah tua lah. Oke. Kebijakan pemerintah dari dulu udah. Tapi yang tadi kolaborasi yang belum Kolaborasi. kolaborasi. Oke. Jadi Abah tahu istilah segmen ego kultural itu 2008. Ah. Mana ada dinas pertanian mengurusin ikan? Iya, masa tuh? Nggak ada tuh. Petani itu ngurusin Ya, tumbuhan lah. pertaniannya. Pertanian. Termasuk mana ada dinas perikanan ngurusin perhutanan. Nggak ada. Ya Nggak mungkin nanti si Koko ikannya di situ nih. Sederhananya kan gini, Oke. ikan itu butuh air. Airnya itu dari mana? Iya. Air itu dari gunung. Kalau Oke. gunungnya botak, Ya. kenapa dinas perikanan nggak ngomong? Oke. Perhutanan botak, cai jadi rusak, jadi saat ikannya mati, nggak gitu kan? Iya, Kolaborasi yang betul. itu saya dapat informasi slogan ego kultural di pemerintah atau di kelompok-kelompok itu bukan dari saya. Dia orang dirjen dari pemerintahan pusat. Ya. Menelitinya seperti itu. Jadi Abah menyambungin obrolannya beliau aja. Ya. Termasuk PR kita, kenapa Abah belajar berkomunitas? Minimal sinergi tentang progres pasar tentang olahan Itu yang jadi krisis untuk generasi sekarang itu, termasuk Abah sendiri. Abah itu baru menyatakan 8 presiden udah dilalui gitu ya. Pak Soeharto udah. Tapi yang tadi kolaborasi kita di hulu seperti apa itu? Yang menjadi krisis itu bukan siapanya yang berkompeten, bukan. Tapi dengan siapanya kita berkompetensi. Oke, benar. Dengan siapanya. Betul. Justru kita produk malah sudah ekspor. Iya kan? Iya. Udah Ya, ekspor kan termasuk kita? udah. Ini PR besar buat sekali lagi terima kasih ya Rafi, kita teman-teman bisa diajak podcast. Ya. Baru kali ini di Garut. Kenapa? Hah? Kenapa baru kali ini misalnya? Oke. Buat Abah sendiri? Justru apa di Bandung, Iya. orang Ya, Jogja. makanya 2017 Abah semenjak taruh aja di komunitas hadir gitu. Abah itu sering dikunjungi sama teman-teman dari Bandung, Jakarta, Tangerang, Serang, sampai mondok-mondok tuh orang-orang kopi di rumah. Orang Garutnya baru kesini, baru 2019-20. Iya. Yang tadi literasi berkolaborasinya itu dengan siapa? Soalnya banyak anak-anak yang di hilir itu bukan kurang tahu ya, kurang sadar berarti. Soalnya, Oke, ini hari sejarah mungkin. Kita akan bikin channel khusus ngebahas tentang kopi di Garut. Boleh. Bener nggak? Keren nggak? Amin. Gas, gas dulu. Keren. Coba, Pak. Lanjutkan. Soalnya Harus. Abah itu sering dikasih tahu sama Oke. komunitas. Bang De, tonton di YouTube. Iya. Kami bikin podcast tuh di Ardan sama Iya. kopi-kopi Jawa Barat. Hmm. Abah itu suka komen di situ. Iya. Justru di Garut itu kapan ya gitu. Garut Oke. bikin gitu. Dan kita Amin. akan blow up terus, Bang. Amin. Karena ini ternyata potensi banget. Saya pengen kayak dia jadi juara-juara. Iya, makanya Bisnis Bisnis kopi. itu bilang, Bu, Ya. kalau mau ngundang podcast ke Abah, bisa nggak segarut kita kumpulin? Wah, keren. Serius. Serius. Oke. Soalnya- Tapi Bah, kayaknya Abah harus jadi partner saya. Jadi kita panggil tuh yang narasumber. Ya, Ya, Bah? boleh, Kita boleh, berdua boleh, aja, boleh, Bah ya. boleh, Nanti boleh. yang kita ganti-ganti nih. Boleh. Soalnya Ya kan? status begini, Mas. Sampai ada kejadian, Abah itu diundang bukan podcast, talk show di Jakarta. Yang lucu itu anak yang membawa itu baru tahu hari ini. Dan orang Jakarta bilang, saya pernah kompetisi green bean-nya dari Garut, katanya dari Mang Dede Harum Kopi. Udah juara tuh. Padahal anak Garutnya baru kenal bulan ini. Gila. Nah sejauh itu, Iya. Abah cuma, nyai istilahnya, kenapa gitu? Cekak sana anak sorangan gitu. Oke. Justru PR buat kita itu yang tadi regenerasi dan apresiasi. Oke. Regenerasi udah banyak bermunculan, tapi apresiasinya termasuk kolaborasinya dengan siapa? Oke. Abah merasa muda karena sama teman-teman muda. Ya. Dan Abah merasa muda itu di komunitas Jabar itu sama orang tua gaulnya.
Oh. Aba-aba itu cuma di Garut. Oke. Kalau Kalau udah di sana, si Mang Dede. Oke. Si Mang Dede Geruan gitu. Iya, Sampai kita jadi bahasan tolak ukur karena tadi ada pengalaman sendiri yang memang diangkat ke kekuatan, ke nilai atau narasi kekuatan nilai kopi dari hulu ke hilir. Terus literasi budaya tadi. Ya. Ada yang turun temurun, ada yang memang setelah tidak belajar gitu. Nah, kalau Abang mah dibilang turun temurun sih sebenarnya mah terlambat sebetulnya. Terlambat. Soalnya 2000 baru 2014 13 ngolahnya. Iya. Jadi satu generasi nggak ada. Apa bicara sebagai petani itu yang bisa bertahan sampai hari ini karena tadi kolaborasi sama pasar. Oke. Nah, di kopi itu terkendala bukan waktunya dulu. Jadi petani udah nanam, pasar belum siap. Dan ternyata di luar negeri mah udah siap, udah rame gitu. Di kitanya belum siap. Ya, jangan sampai terulang lagi ya. Mudah-mudahan sampai Abah itu udah beres. Dan itu harus dipertahankan. Ya. Dan istilahnya teh keberlanjutan keberlanjutan, kopi. benar. Keberlanjutan kopi sekarang mah Ya. sekarang mah bukan untuk ditanya lagi. Oke. Tapi untuk Ditekan. Mau nggak? Oke. Bukan ini ada peluang, bukan gitu Oke. kalau di kopi. Mau nggak? Soalnya krisis-krisisnya udah tercatat lah dan terbukti. Brother sendiri nih untuk teknis, atau sistem yang Brother lakukan dengan bisnis kopi di Garut ini atau mungkin ke nasional, ke internasional seperti apa nih Brother sekarang? Saya mah masih ngandelin fundamentalnya aja Mas. Jadinya ya gimana cara kita bikin bahan tuh yang sesuai aja sama karakteristik. Kan saya ngandelin natural tuh. Nah gimana cara bikin natural yang enak gitu aja sebetulnya. Oke, jadi fokus aja di situ. Fokus. Oke. Soalnya kan yang ngelakuin juga belum tentu dia paham apa yang dia lakuin gitu. Yang PR sekarang tuh. Jadinya cuma latah. Misalnya ada teman-teman yang kayak Kang Imam gitu ya di Sitok juara tuh gitu. Nah tetangganya tuh bisa bikin juga, tapi dia tuh nggak tahu cara Kang Imam gimana cara bikinnya. Oke. Jadi Brother latah sendiri gitu. karakternya seperti apa tuh produknya? Oh natural klasik aja. Natural klasik. Brother sendiri? Kalau saya lebih ke bisa dibilang kalau sekarang eksperimentalan mungkin ya. Eksperimental. Jadi yang tadi dibawa ke Jogja itu, kalau Arapi kan mainnya di klasik, natural klasik. Kalau saya di kayak Mosto, Enero kayak gitu masuknya. Tapi basicnya pada intinya tetap di olahan natural. Cuman itu sebagai turunannya aja, olahan turunannya. Jadi ada memodifikasi lagi sedikit gitu dari olahan yang tadi disebutkan yaitu klasik. Oke. Gitu. Jadi ini pasti produknya muncul seiring dengan waktu mungkin Bah ya. Iya. Jadi akan beda-beda. Iya, gitu. dan semua proses yang tadi kita sebutkan itu punya mangsa pasar masing-masing gitu, punya segmennya masing-masing. Oh, punya segmen masing-masing. Iya. Oke, Bah, harapan terbesar nih buat ya teman-teman, buat anak-anak baru, buat yang ya dari pemerintah itu sendiri. Abah harapan sendiri buat bisnis kopi di Garut ini seperti apa, Bah? Harapannya ya lebih maju lagi. Oke. Soalnya kalau dikatakan udah terkenal mah udah di zaman Belanda ya. Kopi Garut terkenal di luar Belanda kan. Dan ternyata catatannya gudang POC tahun sekian itu udah pernah memenuhi gudang POC itu udah penuh sama kopi-kopi sama rempah kita. Oke. Udah terkenal tuh di Eropa sama Amerika. Sekarang mau harapan nama ya tadi seberapa besar kalian untuk menghargai itu dan untuk melanjutkan itu. PR-nya itu. Harapannya itu. Kalau pemerintah sendiri gimana? Pemerintah itu jangan ditanya. Kenapa? Mana ada pemerintah nggak punya progres? Aduh. Piraku. Coba yang tadi. Oke. Kalau nanya pemerintah mah nggak usah bilang. Ya. Anak butuh makan juga dikasih. Ya. Benar nggak? Oke. Apalagi progres yang gede. Ya. Gitu. Yang penting begini, pemerintah itu akan merasa tertinggal dan ketinggalan karena kurang lengkap. Oke. Benar nggak? Sementara anak-anak kita, sementara masyarakat kita, benar nggak? Ada yang di mana. Iya. Itu kan karena langkah. Ini udah jauh nih. Mainnya udah jauh gitu. Makanya, Ya. gitu. Kalau menurut Abah bicara pemerintah itu udah nggak perlu diomongin. Oke. Sejauh mana kalian aja bergerak gitu. Iya, iya. Ya syukur-syukur KTP-nya nggak pindah. Tapi bilangnya ada pemerintah dan nggak ada juga nggak ngaruh kopi gitu aja. Nah, gini aja. Abah itu punya slogan. Saya petani. Oke.
Mau kebijakan seperti apa? Saya ngelaman ini. Kalau ekstrim sekalipun, petani itu tetap nanam. Oke. Keren. Makanya ke anak-anak itu sampai sejauh mana mentalitas kamu menghadapi literasi ekonomi, Ya. kebijakan, politik. Cuman yang tadi, seberapa paham dan mau. Ya. Bertahan itu udah kemajuan sekarang. Apalagi maju gitu. Bertahan udah kemajuan. Oke. Tapi minimal mau dibawa ke, kalau lagu mau dibawa ke mana? Mau dibawa Oke, kemana. mau Nah, dibawa kemana? nah gitu. Oke. Sederhana Rapi kemarin dengan ya pendidikan sipil lagi gitu. Oke. Kalau literasi bekerja kan banyak tuh Ya. perusahaan kan. Tapi dia milih. Ya. Cuman tadi pertanyaan apa sih? Mau kemana? Mau sampai mana? Ya. Terus sederhana yang terakhir mau jadi apa? Oke. Yang sederhana kalau apa? Sekarang alhamdulillah ya anak udah pada kuliah, yang satu udah beres. Basic dari petani itu cuma satu. Ya. Kalau bahasa Sunda mah ngeureuy, kekeh, page. Oke. Keren. Benar ya, Pak? Siap. Makanya Mantap. kalau bicara literasi pemerintah apa itu bukan nggak mau. Ya. Mana ada pemerintah yang mau membantai rakyatnya kecuali Genghis Khan kan gitu. Iya. Kalau nggak ada program. Sekarang aja tanya aja APK-nya ada, Oke. ya sepertinya ada. Terus tanyain aja programnya. Siap, Terus siap. pertanyaan ke anak-anak, ke kita mau ikutan nggak? Paling penting gitu. Mau ke di situ atau mau gimana gitu. Oke. Sederhana aja buat apa? Sip. Brother, tips buat teman-teman nih, ya kan? Kalau untuk terjun di kopi itu sendiri apa? Apa ya? Jangan berhenti belajar kayaknya. Iya. Setuju belajar. Setuju. Jangan berhenti belajar. Oke. Terus aja belajar gitu. Ah. Soalnya yang sesuatu ya ngerasa puas, Kang, di kopi Oke. itu. Soalnya kan inovasinya gila-gilaan ya. Iya. Apalagi si kopi kompetisi teh terus aja gitu. Oke. Inovasinya gila emang. Brother mempersiapkannya apa itu? Terus belajar. Terus belajar, Kang. Belajar mengulik. Ngulik ya. Nanti adjustment aja kan kita juga harus menyesuaikan sama pangsa pasarnya gitu. Oke. Dimensi pasarnya tahun ini tuh gimana gitu. Nice. Yang susah tuh ya kalau kita nggak melek gitu. Jadinya kita atau saya kekeh sama ini gitu. Padahal kan udah ketinggalan zaman gitu. Oke. Kalau kita masih muda mah. Ya, dan paling inti fokus tadi ya. Jadi kalau kita satu mau dikembangin ya udah aja gitu Iya, aja. betul. Brother, tipsnya sendiri apa? Jangan malu buat jadi petani. Nah. Itu aja. Anjir, sindiran Pak. Si Ikram nggak mau jadi petani. Jangan malah jadi kameramen wae ya. Karena kita udah krisis generasi banyak, betul Pak? Udah ada dari lama. Krisis regenerasi di pertanian itu terasa sama apa itu 2005 udah terasa. Oke. Dan sampai hari ini. Termasuk banyaknya Abah sendiri banyak sodorannya dengan notabene budget sekian. Pertanyaannya Abah cuma satu. Apa? Mana anak-anaknya yang mau ke kebunnya? Ya sederhana tangguh siapa? Oke. Benar. Brotherku, oke. Ini catatan buat teman-teman, buat brother semua. Jadi peluang kopi itu ternyata sangat besar, ya kan? Sangat besar. Dan ternyata SDM-nya sudah siap mumpuni. Lahan kita udah banyak. Banyak Ayo, siapa yang mau maju, kita jalan bareng. bergerak. Oke, kita bergerak. Dan kalau punya hanya menikmati aja di Cafe Bolan Film. Kita, terima kasih obrolannya. Sama-sama. Ini mudah-mudahan jadi salah satu jalan buat kita nanti, ya kan? Benar. Kita akan berbagi bagaimana kopi itu bisa kita eksplor. Boleh. Karena ternyata kopi Garut itu udah terkenal ke mancanegara nih, ya Iya. kan? Dan ini mudah peluang. Terima kasih obrolannya, terima kasih waktunya. Siap, Bolang. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Dan mohon maaf teman-teman, nanti saya akan undang. Ya, nanti komen-komen ya siapa yang harus diundang ini ke Abah Dede. Undang ini, undang ini. Boleh. Ya, boleh. oke. Kita bahas nanti di situ. Siap. Dan nanti saya kalau ke sana jangan di siapa-siapa. Nanti mau ngeliwat saya di sana. Boleh. Oke. Terima kasih brotherku Siap. semuanya. Sama-sama. Abah sehat-sehat. Sama-sama. Sukses. Dan kita harus tutup. Iya. Karena obrolan kita setelah tutup ini kita ngopi, ini ada dodol piknik. Boleh. Dodol piknik. Atur nuhun. Kan dodol sama kopi. Nyos banget. Tutup dulu ya. 3, 2, 1. Morning. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.